Assalamualaikum sahabat-sahabat ternak di seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada. Di kesempatan video kali ini saya akan membagikan sedikit pengalaman dan tutorial tentang cara meracik pakan yang sangat murah dengan kisaran harga Rp1.200 per kilo. Kita memakai bahan ampas tahu, bahan baku ampas tahu, kulit kopi, dan bekatul. Bekatul itu sisa penggilingan dari beras. Oh iya, video kali ini saya edit suaranya ya kawan. Saya edit karena suaranya sangat bising dengan suara mobil, suara hewan, jadi agak mengganggu. Dan untuk bahan baku ampas tahu kita pakai 1,5 ton dalam kondisi mamel, karena sebelumnya kita press dulu, dan sebelum kita ratakan dan kita campur, kita persiapkan dulu prebiotiknya. Kita di sini memakai prebiotik E4 karena di tempat saya adanya E4 ya, bukan Indros dan juga bukan iklan. Kita pakai E4-nya dengan takaran air kurang lebih 20 liter sampai 25 liter. Sedikit saja biar tidak banyak kandungan airnya, biar berkurang pada ampas tahu. Dan untuk takaran E4-nya kita pakai setengah botol E4 ya. Jadi sebelum kita campur, kita ratakan untuk bahan bakunya, alangkah baiknya kita persiapkan mikroba sama molasses. Kita aduk dulu dan didiamkan selama 10-15 menit biar mikrobanya berkembang dengan baik ya kawan. Oh iya, sambil saya jelaskan, untuk bahan baku ampas tahu itu kalau diolah seperti ini bisa bertahan sampai 3-4 bulan. Pengalaman saya yang kemarin itu bisa bertahan sampai 4 bulan. Sangat bagus dan sangat lahap, semakin lama semakin lahap. Nah, dan untuk bahan berikutnya saya memakai mineral yang paling murah, harga 10.000 di daerah saya. Nah, untuk bahan baku ini saya pakai cuma 2 kilo, kebetulan karena habis. Sebetulnya alangkah baiknya dan bagusnya pakai 5-10 kilo. Nah, dan ini untuk kulit kopinya kita ratakan dengan takaran 3 kintal kulit kopi. Ya, sedikit saya jelaskan ya, ampas tahu di daerah saya itu harganya per karung itu 29.000 lur. Ini saya pakai 50 sak. Dan per saknya itu setelah saya press, saya mamelkan, itu kisaran di angka 30 kilo. Kemarin nimbang ada yang 28, ada yang 31, ada yang 30. Kita globalkan aja 30 kilo gitu. Jadi ampas tahunya 1,5 ton, 1,5 ton. Dan untuk kulit kopi di daerah saya ini harganya sangat-sangat murah, itu 500 per kilonya, karena di Malang ini penghasil kopi sangat besar. Bahkan limbahnya tidak laku kalau mau ambil sendiri. Tapi saya ini beli udah karungan gini, diantar ke sini, itu 500 per kilo. Dan untuk 1,5 ton ampas tahu saya pakai kulit kopinya itu 3 kintal.
Oh ya Lur, tolong mohon jangan di skip-skip biar tidak gagal paham. Dan kalau pakai pakan seperti ini sangat mendukung dan sangat membantu sekali karena ini bisa mengurangi hijauan sampai 70%. Ini buat domba, buat kambing, sapi sangat bagus, Lur. Dan untuk bekatul itu saya pakai 2 kintal dan di daerah saya ini harganya 1.700 per kilo. Bisa dikalikan nanti untuk biaya keseluruhan saya tampilkan di kolom deskripsi dan harga-harganya. Jadi nanti per kilonya jatuh di angka 1.200 atau berapa kemarin saya hitung ya. Ya ini bekatulnya, saya pakai 2 kintal. Ini cuman berbagi pengalaman, sedikit pengalaman ya Lur, pengalaman saya. Bukannya saya untuk menggurui teman-teman. Dan ini semoga bisa bermanfaat buat sedulur-sedulur peternak semua di seluruh Indonesia. Karena konsentrat saat ini mulai melambung harganya. Jadi ini bisa alternatif bikin konsentrat sendirilah. Istilahnya pakan kering gitu aja. Kalau konsentrat mungkin kurang lengkap atau kurang komplit lah. Tapi sedikit saya jelaskan. Jadi kalau bekatul ini masuknya ke sumber serat dan juga sumber kalori karena sisa-sisa beras putih itu mengandung kalori dan juga karbohidrat. Dan untuk kulit kopinya itu masuk ke serat kasar. Dan juga ampas tahu itu masuknya ke karbohidratnya sangat tinggi dan juga tinggi protein, sangat tinggi, sangat bagus ampas tahu itu. Nah, setelah merata dan berlapis-lapis, kita tuangkan prebiotik dan molases yang tadi udah kita campur 15 menit yang lalu. Kita tuang. Kita emang enggak begitu banyak pakai air dengan bertujuan mengurangi kadar air yang ada di ampas tahu. Jadi intinya kita bikin pakan seperti ini, kita memakai sistem anaerob. Jadi intinya itu nanti kunci kesuksesan dari ini kita menjaga kadar air, diupayakan 25% ke bawah. Jadi kadar airnya 25% ke bawah. Dan untuk ngecek kadar air nanti ada di video dilanjutannya. Dan kunci keberhasilan kedua itu anaerob. Anaerob itu artinya dipadatkan sepadat mungkin dan kedap udara. Jadi anaerob itu kedap udara. Jadi beternak itu simple. Ya bukan simple ya kawan. Maksudnya itu enak, membantu, tidak merumput setiap hari gitu.
Jadi kalau pakai sistem ini pakainya kita pakai 60% pakai campuran seperti ini, dan 40%-nya kita itu pakai silase, daun singkong, silase tepon jagung, dan silase kolonjono, odot, apa gitu. Kalau cara bikin silase dan fermentasi daun-daunan bisa tonton di video sebelumnya. Saya udah pernah. Jadi kita itu tidak tiap hari ngarit atau mencari rumput gitu aja kawan. Jadi kita ternak beberapa ekor, banyak ekor itu jadi ndak ribet, ndak tiap hari mencari rumput. Nah, setelah kita campur dengan prebiotik yang tadi, kita aduk sampai merata. Jadi ini peternak cilik-cilikan ya lur, jadi masih pakai tenaga manual. Nah, langkah baiknya kalau udah punya modal itu pakai mixer atau molen biar lebih merata. Ini kalau diuji lab insya Allah sangat tinggi proteinnya ini lur. Karena 1,5 ton karbohidrat dan protein dicampur dengan 5 kintal serat. Jadi ini tinggi banget proteinnya. Dan juga ampas tahu ini bisa bertahan sampai 4 bulan. Kalau enggak diginikan 2-3 hari udah basi, sangat basi. Jadi kita itu memanfaatkan limbah yang ada ya lur. Di periode sebelumnya itu mungkin 1 tahun yang lalu karena singkong murah di daerah saya itu memanfaatkan singkong. Karena sekarang singkong lagi mahal, mungkin kosnya sangat mahal. Nah, seperti ini lur jadinya lur. Kita tes kadar airnya. Nah, tes kadar air seperti ini. Nah, kalau di tangan itu udah kadar airnya tidak ada keringat, kering itu saya jamin berhasil dan bisa bertahan sampai berbulan-bulan lur. Ini cara pengawetannya, kita pakai media tong plastik. Nah, ini kita injak-injak sepadat-padat mungkin, diusahakan sepadat-padat mungkin ya. Ya ini peternak cilik-cilan masih pakai tenaga manual semua lur. Setelah diinjak-injak sampai merata dan sampai full, kita tutup serapat-rapat mungkin biar kedap udara ya lur. Dan semoga tutorial dan sedikit pengalaman ini bisa bermanfaat buat sedulur dan peternak-peternak di seluruh Indonesia. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam bahagia untuk seluruh peternak Indonesia. Semoga bermanfaat.